Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam daripada Borneo. Dan salam daripada 3M Auto Workshop Tuaran yang berdepan dengan Serba Express. Berdepan dengan Serba Express. Jadi alhamdulillah penggambaran hari ini bertarikh berapa kameramen? 28 hari bulan ya? 26 hari bulan hari ini, 26 hari bulan 8. Tidak lama lagi kita menyambut hari kemerdekaan. Jadi alhamdulillah perbahasan hari ini lebih berkenaan dengan kereta Iris, yang mana kereta Iris ini kita dipahamkan dia mau dipam ataupun makan brake tak kuat cengkaman dia. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang sistem brake saja. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau bahas di sini 3 perkara tentang sistem brake. Yang pertama sekali yang kita kena paham, kenapa perlu bleeding? 1. Kenapa kita perlu bleeding? Yang kedua, apakah yang ada dalam sistem brake untuk kereta Iris itu sendiri? Yang ketiga, apakah cara untuk kita bleeding? Dan sebelum kita bahas 3 tadi, kena paham definisi bleeding brake. Kita bleeding brake ini maksudnya kita mau buang angin dan juga kotoran ataupun apa-apa bahan di dalam sistem brake yang boleh menghalang cengkaman brake itu sendiri. Itu yang pertama. Oke, definisi dia. Yaitu bleeding adanya kita buang angin dan buang kotoran ataupun apa sahaja molekul-molekul yang mengganggu sistem brake itu daripada berfungsi dengan baik. So alhamdulillah hari ini kita bahas dulu apakah komponen-komponen brake dan apakah fungsinya brake ini. Saya rasa semua tahu. Brake ini adalah memberhentikan dan memperlahankan kendaraan. Itu saja fungsinya. Tidak ada orang letak brake ini letak brake tidak pandai berhenti itu kereta. Jadi kena paham. Sistem brake ini sangat penting. Dan sistem brake ini sekarang ini ada yang menggunakan ABS dan ada juga yang menggunakan sistem konvensional punya brake, yaitu tidak menggunakan ABS brake. Jadi apa yang kita mau bahas hari ini ialah berkenaan dengan komponen yang ada dalam sistem brake itu. Oke, sebelum kita masuk ke part 1 ialah kita tengok apa komponen dalam brake itu. Oke, yang pertama kita paham dia kena ada brake fluid lah. Brake fluid itu maknanya minyak. Macam inilah dia ada dot 3. Dia ada dot 3 macam ini dot 3. Dot 3, dot 4. Kita tengok di penutupnya di sini. Kalau dia tulis dot 3, kita kena pakai dot 3. Macam ini dia ada tulis dot 3 ya. Nih, nampak nih dot 3. Kameramen nampak ya? Dot 3. Oke. Jadi yang kedua, kita dalam sistem brake itu juga kita ada namanya brake pedal. Brake pedal pun kalau masalah tapi jarang rosak lah. Brake pedal itu saya rasa semua tahu. Yang dekat kaki itulah. Kameramen dari sana. Brake pedal itu yang ini. Sekejap ini brake pedal namanya. Mana tahu ada orang tak tahu pedal kan? Minta maaf saya lah, bukan semua orang tahu. Ini brake. Ini kalau brake dia, ini tekan nih, ini brake pedal. Oke. Dan seterusnya komponen dalam brake ini juga kita ada brake linen. Brake linen ini namanya hose pipe lah. Hose. Tengoklah kalau kita menggunakan ABS dia banyak lah. Oke, kita tengok sini. Kalau kita tengok, nih. Ini inline masuk dari brake master pump sini masuk ke pipe. Ini namanya pipe. Namanya pipe masuk ke ABS. Ini namanya ABS pump dengan ABS modul di belakang. Ini komputer, dia punya ECU-nya untuk ABS punya modul ataupun ABS modul, ABS pump yang bulat-bulat besar nih. So dari brake master pump dia masuk, dia keluar pergi tayar 4 biji ke belakang. 1 2 3 4 tayar kita boleh tengok dalam mesin ada tulis dia tu. Belakang kiri kanan, depan kiri kanan. Oke? Itu yang pertama brake line itu maknanya dia punya pipe. Brake caliper ni seperti mana? Brake disc lah, brake pad, ada disc brake, ada piston rotor. Oke? Kameramen jangan jauh betul lah. Lepas tu ada brake drum. Ada brake drum. Dalam brake drum tu dia ada kaliper silinder, brake shoe dan juga adjuster. Adjuster yang spring kita boleh adjust tu berapa tinggi handbrake. So sekarang persoalannya yang ke-8 lagi ada lagi ABS pump. ABS pump tadi saya ada ceritakan sini. Apakah fungsi ABS ni? ABS ni walaupun kita tekan brake,
adalah untuk ciri keselamatan daripada kereta kita terbalik lah. Kalau kita dulu-dulu yang tiada ABS, bila kita tekan mengejut, otomatis kereta tu pandai membuang. Tapi bila ada ABS, dia akan kontrol, dia pandai lepas. Kau tekan kaki kaki satu, tapi dia akan separate pergi sini. Di dalam ni ada injap-injap. Dalam ABS pump ini ABS pump, ini ABS modul. Di dalam ABS pump ini dia akan pump minyak tu, tapi di dalam ni ada injap-injap. Kau tekan brake ni, depan belakang. Di belakang brake itu dia ada namanya satu lagi yang disebut sebagai ABS pump punya sensor, disebut sebagai speed sensor ataupun 9 lah. Speed sensor. Speed ni, speed ABS sensor. Dia duduk dekat tayar 4 biji. Dalam tu dia akan baca macam mana berapa kelajuan speed tayar setiap satu tayar kiri kanan depan belakang. So, dia akan hantar ke modul. Kita tidak bahas lebih panjang dengan ABS modul ni sebab kita punya fungsi ada sistem brake, tetapi dia berkorelasi. Berkorelasi secara langsung dengan ABS. Sebab brake dia masuk pergi ABS, ABS baru pergi tayar. Nampak beza dia? Kalau kita nampak di sini. Okey, kita tengok. Ini kaki, kita tekan ini pedal tadi. Brake pedal, kita tekan. Lepas tu kita tekan sini, di dalam ni ada booster. Booster ni yang ini. Cameraman fokus ni. Fokus. Kasih flash dia. Yang ini namanya booster yang hitam ni, macam periuk api ni, yang hitam ni. Ini bulat-bulat ni. Booster fungsinya adalah untuk melembutkan sistem brake. Di dalam ni ada vacuum. Vacuum ni bersambung dengan enjin. Kalau enjin mati dia jadi keras. Dia jadi keras ni. Ini namanya booster. Booster. Brake booster rupanya saya lupa ni brake booster. Ni. Lepas tu brake master pump. Brake master pump yang ini. Cameraman sini. Brake master pump yang ini. Ini yang besar ni, yang ada tong tempat minyak ni disebut dengan besi-besi dua ni. Ini disebut brake master pump. Dari hujung sini ke sini yang 2 nut disebut brake master pump. Yang dalam ni macam periuk api, macam labu ni disebut brake booster. Dan ini adalah vacuum ke enjin. Ni, vacuum ke enjin. Jadi kalau enjin tidak hidup, brake master pump tidak berfungsi, brake akan jadi keras. Jadi brake akan jadi keras. Fungsinya booster adalah melembutkan saja pedal kaki tu. Bukan dia yang menjadi cengkaman kepada brake. Tetapi kalau brake itu keras, kau punya tenaga untuk tekan brake itu lagi kuat. Contoh sekarang. Okey, contoh sekarang kameramen sana. Okey, dalam keadaan enjin hidup keadaan enjin hidup. Okey, kita tengok kaki saya tengok. Saya tekan lembut lembut Enjin hidup tengok. RPM ada lembut. Sekarang saya matikan enjin, baru saya tekan brake. Sekarang tengok kaki saya lembut tengok. Saya tekan sikit pun dia lembut betul. Apa yang kasih lembut adalah vacuum daripada enjin. Vacuum itu tadi berkumpul di dalam satu booster. Itu yang bikin lembut tu. Jadi sekarang saya matikan. Sekarang mati enjin tengok RPM tiada. Okay, saya tekan brake. Keras. Dia ada keras nih. Nah, keras. Keras. Tapi bila saya tekan, saya start enjin, dia akan otomatis lembut. Tuh. Lembut. Jadi itulah fungsi booster adalah melembutkan. Melembutkan sistem brake supaya daya cengkaman lagi kuat. Tapi siapa yang mencengkam itu brake? Bukan booster. Booster hanya melembutkan. Daya cengkaman brake itu tergantung di sini 100%. Nih. Yang disebut sebagai brake master pump. Inilah namanya brake master pump. Brake master pump di dalam ini ada silinder. Dua dia punya piston dalam. Itu yang menentukan cengkaman dia. Kalau brake master pump out, semua pun jadi out. Walaupun booster tidak berapa cantik, tapi kalau cengkaman kuat boleh juga. Kalau kakimu macam gajah lah tekan. Tapi fungsinya booster ni kan untuk melembutkan saja. Tapi kalau kakimu memang kuat, tak payah pakai booster lah. Kuatkan kaki. Tapi fungsi booster ni anda melembutkan saja. Tetapi fungsi brake master pump adalah daya cengkaman. Dia akan tolak hidrolik minyak tu ke semua komponen kaliper dengan brake drum belakang. Okey, paham Brake kaliper saya rasa tahu. Brake kaliper tu yang ini. Dalam ni disebut brake piston ataupun kaliper brake. Kameraman sini fokus, kasih cahaya. Dan ini semua kaliper brake. Piston dia yang ini. Coba pusing ke kiri. Satu orang pusing. Okey, pusing. Ini nampak ni piston ni. Ini namanya piston. Ini namanya kaliper one set. Ini kaliper pin, ini kaliper piston. Piston brake. Dalam ni bulat-bulat. Ada piston dia yang tolak ke kiri dan ke kanan. Jadi itu kena paham dalam sistem brake. Jadi seterusnya dalam brake drum.
Saya ulang balik, saya mungkin ada yang tidak paham. Jadi kalau yang pemain-pemain mungkin dia paham lah. Tapi kalau orang awam mungkin kurang paham, jadi kita kasih tunjuk terus. Oke, ini adalah brake pump, brake drum. Di dalam ini ada bentuk brake. Dalamnya ada brake. So bila kita buka, kita akan nampak brake shoe di dalam. Ini namanya drum. Ada namanya brake disc, macam kereta Wira 1.6, kereta Gentoo, kereta kebanyakan sekarang banyak pakai disc. Oke, jadi sekarang yang kita bahas ini hanya brake saja dan komponen-komponen dia. Oke, seterusnya kita paham Jadi saya kasih paham sini, dia ada brake liner nih, brake pedal, brake fluid, dan juga ada 9 komponen yang berkaitan. ABS pump dan juga modul lah. Sini ada modul dia. Modul ini komputer lah. Komputer dia yang melekat tuh. Jadi sekarang ini selesai sudah bahagian perbincangan untuk apakah komponen-komponen yang ada di dalam. Dan mekanismenya senang saja kita paham. Minyak di sini dia akan masuk dalam brake master pump. Ada 2 piston. Belakang dengan depan dia akan masuk pergi ABS. Dari ABS baru dia separate pergi tayar depan, kiri kanan, tayar belakang, kiri kanan. So dia bukan sama dengan brake yang biasa. Brake biasa daripada brake master pump terus pergi tayar. Kalau yang brake tiada ini, tiada ABS. Ini ada ABS. Kalau tiada ABS, ini dia direct ke sini. Ini dia direct ke sini, dan ini dia direct ke sini, dan ini juga dia direct ke sini. Itu kalau tiada ABS, maksudnya dia tidak ada ABS, tiada sistem keselamatan. Kalau kita nampak sini, kameramen tengok sini, kita tekan brake, minyak dari sini dia masuk inline, nampak besar nih 2 nih masuk ke dalam ABS. Dia bukan terus pergi tayar, di dalam ini dikontrol oleh modul ABS lagi dengan pump tadi. Lepas tu dia ada injap. Kalau dia rasa sensor itu perlu dibuka banyak minyaknya, dia akan buka banyak. Jadi bila dia rasa kereta itu tidak stabil membuang, dia akan pandai lepas buka lepas. Walaupun kaki kita sudah rapat ke lantai, dia tidak akan lock 4 tayar. Sebab bergantung kepada keadaan jalan itu licin ke tidak. Kalau jalan itu tidak licin, komputer tahu berapa speed lajunya menggunakan speed sensor. Speed ABS sensor itu dia akan beritahu isu, dia kata sini terlampau licin, jangan terlampau grip. Nanti kereta boleh terbalik. Sebab itulah fungsinya ABS adalah menjaga kereta itu daripada terbalik. Tidak membuang. Oke? Jadi paham ya? Jadi kita nampak sudah mekanisme dia, komponen yang terlibat dalam sistem brake. Yang kedua bagaimana cara kerjanya. Dan juga yang seterusnya, yang menjadi persoalan sekarang adalah, yang kedua nih, kenapa kita mau bleeding? Kenapa perlu kita bleeding? Apa fungsinya itu bleeding? Bleeding itu sendiri sebenarnya seperti mana yang saya cakap tadi adalah membuang angin di dalam sistem brake ataupun membersihkan sistem brake. Umpama kita flushing lah, kalau aircon kita flushing, kalau power steering kita flushing, kalau aircon pun kita flushing, gearbox pun kita flushing. Flushing macam kita cuci lah. Tapi brake istilahnya nih bleeding. Bleeding kita bleed ya, kita buang angin dan buang kotoran dia. Jadi yang pertama sekali, topik yang kedua ini adalah kenapa kita perlu bleeding. Yang pertama sekali untuk kita buang angin. Buang angin. Kita paham bahwa brake bermula dari sini. Dia masuk sini, kita yakinkah di dalam sini dia tidak ada bubble-bubble? Bila ada bubble-bubble, brake tidak akan mencengkam dengan baik sebab ada angin di dalam. Jadi macam mana kita nak buang angin tuh? Takkan kita letak dia minyak urut sana sapu-sapu macam kita punya badan masuk angin. Tidak, kita akan bleeding menggunakan nipple size 8 atau 10 bergantung pada jenis kereta. So itu yang pertama tujuannya. Kenapa perlu bleeding? Satu, yang kita buang angin. Yang kedua adalah untuk kita bersihkan sistem brake. Oke, brake ini setiap 50.000 kita kena ganti. Sistem brake ini dia ada tong. Coba kameramen sini. Kalau kita nampak ada yang hitam, ini oke lagi. Ini kita sudah bleeding nih, mungkin kita perlu bleeding 2-3 kali sampai dia jernih. Macam ini sekarang dia bersih. Bersih tangan saya yang kotor Nih, jernih ya. Tapi tujuannya adalah sistem brake ini adalah daripada nih kita nampak kita bersihkan brake itu. Macam mana kita nak bersihkan daripada tong tuh mau keluarkan semua sistem pipe tadi. Itu tujuannya kita bersihkan brake. Yang kedua, kenapa kita perlu bleeding ketika kita tukar brake pump? Ataupun disebut sebagai brake master pump. Oke. Kalau kita tukar brake master pump, perlu tak kita bleeding? Ini kita tukar nih. Booster kita tidak tukar. Tapi kita ganti yang ini. Perlu tak kita bleeding? Perlu. Sebab di dalam ini ada minyak masuk, pasti akan ada angin di dalam. Jadi mau buang angin macam mana caranya? Kena bleeding. Jadi kena tukar ini, kena bleeding juga. Oke. Seterusnya, kenapa kita perlu bleeding? Apabila kita tukar brake
brake piston dengan brake silinder. Oke, brake piston tuh yang ini. Kalau kita tukar ataupun kita cuci, gimana main sini? Bila kita cuci, kita keluarkan kit-kit dalam ini. Dia ada punya piston, dia punya ini kita gosok-gosok dia punya piston yang berkarat, dia punya getah, dia punya kit-kit dalam ni. Kita masuk balik kan dia kosong. Bila dia kosong perlu duluan sudah angin masuk duluan. Jadi macam mana kita mau buang angin? Mesti kita buka nih nipple nih. Nipple ni kita buang size 8. Ya. Tengoklah. Jadi caranya adalah bila kita sudah kacau ni barang, mesti buang angin. Buang angin untuk supaya minyak yang ada di dalam sistem brake dan juga piston brake belakang tu dia solid. Kita tidak mau ada angin di dalam. Okey? Macam kita kalau ada angin dalam badan kita selalu kan? Ada gas di dalam, ada angin. Sedangkan yang kita mau nasi saja tapi masuk juga angin. Sebab lambat makan, mungkin gastrik. Lebih kurang begitulah. Dia punya analogi. Okey, yang kelima adalah kenapa kita perlu bleeding? Untuk memberi cengkaman lebih tajam. Kadang-kadang kalau kita perasan kita brake kan, kita brake, habis sudah braking tadi masih jalan tuh kereta. Sebab ada angin di dalam. Jadi tujuannya kita bleeding, kita tidak mau ada angin. Supaya bila kita tekan terus berhenti. Ataupun dia immediately terus berhenti. Tidak mau lagi ada jalan sipi-sipi. Jadi kalau dia jalan sipi-sipi, maknanya mungkin daya cengkaman tuh tidak oke. Kita menganggap bahwa sistem brake itu baguslah. Brake-nya tebal, brake shoe bagus. Oke, kita hanya melihat kepada ada angin saja. Kalau brake master pump rosak pun dia boleh jadi begitu. Tapi kita mengumpamakan cost line adalah tetap. Tetap maknanya brake master pump oke. Tebal brake depan, brake disc, brake pump, brake shoe di belakang tebal, cuma ada angin. Jadi bila kita mau cengkaman itu lebih baik, kita kena bleeding itu kereta. Tidak payah tukar barang dulu, buang angin dulu. Kalau sudah bleeding, buang angin, masih juga dia tidak makan, barulah kita salahkan. Mungkin brake master pump, mungkin juga ada leaking. Oke? Oke, itu untuk daya cengkaman yang lebih tajam. Sebab brake ini sangat penting, ini meliharakan nyawa kita. Dan kenapa kita bleeding yang terakhir adalah untuk menjaga sistem brake tadi, yaitu ada berapa sistem brake? Sistem brake itu sendiri, satu, brake master pump yang kita risau, booster ini jarang rosak, ini yang kita mau jaga nih. Sistem brake ini, brake caliper piston di semua dalam nih, dan juga brake drum. Oke, seterusnya yang paling penting adalah ini. Bila kotor, kita tidak bleeding, banyak kotoran di dalam, otomatis semua komponen tadi ini akan rosak sebab dia kotor. Kita pernah jumpa satu kali brake ABS dia rosak. Di sini dia tersumpah. Contoh sekarang ini 2 belakang, 2 depan, kiri kanan. Bila kita tekan brake, kan? Rupanya kita buang angin di sini, ini tidak keluar angin. Ini tidak keluar angin. Dia punya nipple sini sumbat. Banyak kotoran daripada brake master pump masuk sini, tersumbat dia punya injap ataupun dia punya valve ABS dalam ni. Injap dia kotor. Bila kita buang ada kotoran. Jadi bila kita tidak jaga sistem brake, ke semua komponen tadi 5 ni, brake master pump, brake ABS, brake caliper, brake booster, brake drum, belakang tu dia ada silinder, dia akan cepat leaking. Jadi itu bila kita tekan brake, kan ada minyak mengalir di belakang. Disebabkan oleh mungkin selain daripada faktor hayat, mungkin kita tidak pernah bleeding kita punya brake. Kita tahu pakai, tukar brake disc, kita tukar brake shoe saja. Tapi kita tidak pernah pun buang kotoran di dalam. Jadi tujuan kita bleeding ini adalah menjaga semua 5 komponen tadi. Itulah menjaga sistem brake itu lebih baik. Sebab yang kita takut yang ini. ABS pump. ABS pump untuk pengetahuan kalau dia rosak bukan murah-murah, ribu. Macam kereta ini saya tidak pasti tapi memang ribulah. Macam Avanza saya pernah tanya di Toyota Avanza boleh tanya sendirilah di service center 12.000 ABS pump. Nih. Avanza punya 12.000. Nih. Boleh kita tanya service center berapa kalau ABS pump Avanza? 12.000, 11.000. Rosak ini saja. Kalau yang ini mungkin ribu-ribu juga. Saya pun tidak pernah tanya sebab dia belum rosak. Jadi kita tidak boleh salahkan ABS pump. Kita salahkan dulu step daripada brake master pump masuk pergi ABS dan seterusnya pergi tayar 4 biji tadi itu. Jadi kita kena jaga yang paling penting, ini yang paling mahal. Di antara semua itu ini yang mahal. Kenapa dia mahal? ABS pump dengan ABS modul dia kongsi. Jarang orang jual ABS modul dengan ABS pump asing, jarang. Jadi kadang-kadang dia jual datang satu set. ABS modul tuh yang ini. Ini nampak nih, komputer nih hitam nih, kotak hitam nih, yang hitam semua yang ada wire banyak nih. Ini disebut ABS modul. Yang ini namanya ABS pump. Di dalamnya ada motor. Bulat-bulat nih, motor.
Jarang orang jual ABS model lain, ABS pump lain. Jadi dia datang satu ketul, itu yang 12.000 tuh. Jadi pentingnya kita menjaga sistem brake. Oke, tamat untuk part 2, tajuk part 2. Tajuk pertama tadi, yang pertama adalah kita bahas tentang apa ya komponen brake. Yang kedua kita cerita apakah tujuan kita bleeding, dan yang terakhir adalah cara kita bleeding secara yang simple. Jadi hari ini kita perlukan pertama sekali nak bleeding, yang pertama enjin kena hidup. Enjin kena hidup untuk membenarkan booster itu bekerja. Yang kedua kena 2 orang. Yang ketiga kita menggunakan spana 8 atau 10. 8 untuk iris ni 8. Dan yang terakhir adalah kita pastikan minyak yang kita guna tu sesuai dengan spek kilang yang dia mau. Jangan kita pakai dot 4 ataupun dot yang tidak ikut spek. Jadi kalau dia tulis itu dot 3, ambil dot 3. Kameraman sini tengok dot 3, kita ambil dot 3. Kalau dia dot 4, kita tulis dot 4, kita masukkan. So kita perlu ada satu botol ataupun lebih kurang 1 liter minyak untuk kita bleeding, buang kotoran tu. So kita akan buat macam mana cara bleeding secara sederhana. So kita akan tengok cara bleeding. Yang pertama sekali, bagi mereka yang mungkin baru ini, kita akan longgarkan. Kameramen sana, boleh nampak kah? Oke, kita akan gunakan spana 8. Oke, kita boleh gunakan ini untuk Oke, satu orang akan pam ikut arahan. Sekejap Oke, bagi arahan. Dia kena pam pam. Oke, pam saja. Terus kita tahan tu maknanya kena buka, jangan lepas. Alright, stop. Itu contoh. Ini kita sudah bleeding tadi ya. Ini dami-dami saja. Contoh kita sekarang nih, kenapa kita perlu pump dia? Kita dengan owner dia, kita dengan yang di bawah nih kena bagi arahan di atas. Contoh gini. Sekarang coba nih. Contoh begini ya, buka dulu tuh. Kita mau tahu ada angin ke tidak, kita buka. Saya bagi arahan. Pump. Tahan. Tahan, terus buka. Kalau dia cantik pancikan begitu, mana cantik, tiada angin lah. Dan yang kedua, kita tidak nampak bubble di sini. Coba buka pelan-pelan, sikit saja. Dia tiada bubble bui-bui di sini. Kameramen boleh nampak sini? Bui-bui. Tiada bui. Kalau ada bui, mana ada angin. Sekarang sudah cantik sebab tadi pancikan pun kuat. Tapi ini untuk kita nampak. Tapi kalau yang sebaiknya bila kita pump, kita punya pump nih. Kita masuk sini. Alright. Kita masuk ni, tekan. Sekiranya kita bleeding tadi untuk tujuan selain buang angin, kita mau buang kotoran. Kita akan tengok di sini sampai dia jernih. Coba pump. Pump sikit saja. Longgar. Tahan. Alright, kita akan tengok minyak itu sampai dia jernih. Minyak yang itu, tutup. Minyak yang itu, kita akan pump. Siapa? Contohlah minyak itu warna dia warna seperti ini. Coba kameramen tengok. Nih, kita tengok jernih dia macam mana. Putih kan? Ini kita akan, kalau boleh kita akan sampai minyak itu putih jernih macam ini. Selagi dia tidak jernih, kita akan pump sampai dia jernih. Kenapa? Brake itu sudah kotor. Jadi sekarang ini kita hanya buat dami-dami untuk cara kita bleeding. Sebab sekiranya kita tidak ada minyak gini, agak sukar sedikit kita nak bersihkan. Sebab kenapa? Dia perlu banyak minyak. Sebab kita kena tunggu minyak ni yang keluar di lubang ni. Lubang ni perlu jernih seperti ini. Jadi dia kena pump lah. Sekarang coba tengok contoh. Pump saja pelan-pelan. Saya buka. Pump. Stop. Pump. Tahan. Bila dia cakap tahan, kita buka. Gitu. Alright, itu cara bleeding buang angin. Lepas tu kita akan pindah lagi ke belakang. Contoh. Alright. Kita akan pindah ke belakang dan jangan lupa setelah bersih, kameramen sini. Setelah dia bersih, jangan lupa tutup balik sebab takut nanti ada pasir sini sumbat ini oleh tanah, batu apa, jadi tutup. Bagi yang ada penutupnya, kalau tiada pandai-pandailah cari penutup dia. Dan seterusnya kita akan ke belakang. Begitu juga di belakang. Ini saya kasih contoh kiri depan saya dengan belakang lah. Sebenarnya ini kita sudah bleeding, cuma kita belajar cara dia. Kameramen tengok sini. Ini kita buka dia punya penutup nipple size 8. Ini 8 kita tengok. Kita buka nih. Kita buka. Ini penutup plastik ini penting. Terbuka. Alright, ini kita jaga jangan hilang sebab benda ini plastik. Kalau dia hilang susah mau cari. Sekarang kita longgarkan dulu sekejap, baru bagi arahan.
Oke, spana 8. Pam. Ini contoh aja lah. Pam. Oke, tahan. Bila cara tahan, dia akan tekan, kita terus tarik. Gitu. Alright. Tapi kali ini tiada nih. Kali ini tidak pro, jadi kita letak hose supaya nampak dia. Tujuannya kita nampak ini supaya kita tengok daya pancitan kuat ke tidak. Oke, sekarang kita akan masuk nih hose dia. Alright. Kita akan tengok di sini mulut dia. Kita akan buka. Oke, pam. Tahan. Siapa? Aduh, tak nampak. Ya, saya masukkan nih, siapa? Sebab kita tidak boleh guna rahang nih, takut dia loose. Jadi kita kena masuk dia punya cincin nih, ring. Sudah masuk ring, baru kita masukkan nih. Masukkan nih. Supaya dia daya cengkaman dia lagi kuat. So kalau kita guna rahang takut dia loose. Oke. Pam. Oke, tahan. Oke, nampak nih? Pam, tengok di sini ya. Pam. Jangan ke laju itu, pam saja tinggi-tinggi, pam. Oke, tengok saya tahan. Tahan. Oke. Alright, dia tidak ada bubble. Oke lah, itu kita tutup. Oke, sekiranya kita hendak membuang minyak yang ada di dalam, kita akan pam saja itu kereta. Contoh kita tengok dia masih warna dia tidak jernih seperti inilah kan. Ini tidak jernih seperti ini. Kita tengok, kameramen, saya tengok. Tidak jernih seperti ini. Kita boleh teruskan siap pam pelan-pelan sehingga dia jernih. Contoh, sekarang saya buka ya. Oke, pam pelan-pelan, sikit-sikit. Pelan-pelan saja. Oke, nampak sampai dia jernih. Oke, tapi setelah itu, sekejap Oke, jangan pam dulu. Jangan pam saja, lepas itu kita tidak isi di depan. Jadi satu orang kena isi. Satu orang kameramen pergi isi. Bila kamu harus keluar, minyak depan itu akan berkurang. Kameramen ikut sana. Ikut sana. Bila kita pam, oke, tengok sini isi. Jangan lupa isi. Nanti kita sok sendiri pam-pam rupanya kering lagi masuk angin. Oke, cara bleeding sederhana. Oke, tengok kedudukan dia. Sampai dia ada paras sini maksimum Ada maksimum, ada minimum. Ini maksimum sini. Oke, cara pam. Oke, coba kameramen sana. Pam, begitu kaki. Oke, pam, tengok. Jangan laju-laju, cukup begini-gini saja. Oke, dia pam. Tengok kaki, boleh ya kameramen nampak? Pam, tahan, tekan kuat. Oke, saya terus ke sini, kameramen sini. Tahan, dia terus buka nih. Tuh nampak. Dia tahan, saya buka. Jangan tak ikut arahan, jadi susah. Contoh sekarang kita masuk balik sebab dia dia kotor lah kalau teknik yang begitu, tapi boleh juga lah. Saya masuk dulu. Oke, pam. Oke, boleh kamera tengok sini ya. Tahan. Siap. Oke, tuh. Oke, jadi selesai kalau kita nak teruskan panjang masa duration. So itu saya cara untuk break. Kita pastikan apa yang kalau rasa jernih sudah kita stop buang angin lah. Kalau sekali kita mau bersihkan boleh kita bersihkan. So untuk hari ini kita hanya kongsi cara kita bleeding dan kita akan kongsi lagi di lain masa untuk apakah kepentingan ABS tadi. So sekarang kita akan tutup nih, kameramen. Kita akan tutup nih, jangan lupa tutup nih ya selepas kita pakai. So kita cari penutupnya tadi, mana sudah? Ini. Ini jangan lupa tutup, takut ada nanti sumbat masuk tanah apa semua, kita tutup sahaja, masuk begini. So itu cara sederhana, saya hanya tunjuk sebelah kiri saja sebab kiri kanan pun sama saja. Yang penting brake depan, disc, brake belakang drum. Jadi tujuannya bleeding adalah cara kita membuat membuang angin. Jadi cara kita bleeding, pertama sekali engine kena hidup. Yang kedua mesti ada 2 orang. Yang ketiga mesti ada minyak standby 1 liter untuk buang. Yang keempat, pastikan setiap kali tekan brake pam. Dia tahan saya begini, kita bagi arahan terus kita buka. Sehinggalah bubble itu tidak ada di dalam minyak tadi. Boleh nampak tuh ada bubble-bubble keluar. Jadi untuk ini kereta ini kita sudah buang angin banyak, mungkin agak lama juga lah sebab masih lagi warnanya agak nih. Tapi sebelum ini lagi kabur, lagi kotor, betul lah, lagi kotor.
Jadi kalau kita nak bersihkan betul-betul kena banyak guna minyak. Paham? Jangan lupa isi. Paham? Isi. Jangan sampai dia kurang minyak pula di depan, nanti tambah masuk angin pula dari atas, kita buang di bawah, masuk angin pula di atas. Oke, jadi itu saja sekadar penggambaran hari ini, yaitu 3 benda yang kita belajar. Yang pertama, apa komponen dalam sistem brake. Yang kedua, kenapa perlu bleeding. Yang ketiga adalah cara kita bleeding. So 3 dalam 1 kita belajar ini sistem brake. Oke, semoga apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat insyaAllah. Jadi pada mereka yang berada di area Tuaran ataupun area sekitar yang lalu sini, bolehlah singgah ke 3M Auto Workshop Tuaran yang berhadapan dengan Serba Express. Kameramen mungkin boleh tengok. Boleh tengok signboard kita juga, jalan raya ke depan. Boleh tengok. Oke, kita tengok sini, kita punya ni. Oke. Boleh nampak ya? So, kita berhadapan di sini, jadi mungkin ada yang boleh singgah untuk 3M Auto Workshop Tuaran, di mana ini cawangan kedua yang kita buka, belum sampai sebulan lah. Mungkin masuk dalam 2-3 minggu gitu kata siap saya. Jadi insyaAllah saya rasa itu saja. Kameramen jangan tengok play number ya. Jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini insyaAllah. Jadi sekali lagi kita ke hadapan. Dan apa yang penting adalah kita pahami dulu sistem brake nih. Minta maaf kalau dia crowded sedikit lukisan, sebab papan tulis ini besar, kecil. Dia sama di alam mesra dia besar. Ini dia kecil, tapi bolehlah sedikit sebanyak memberi informasi dengan kita bahwa pentingnya sistem brake itu kita bleeding. Oke, jadi berapa menit sudah? 31 menit. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Apakah kepentingan brake, apa komponen brake, dan kenapa kita bleeding, dan juga cara kita bleeding. Oke, jadi sekiranya video seperti ini bagus, bolehlah subscribe, like, ataupun share, ataupun komen. Mungkin Anda juga menghadapi masalah bila tekan brake, mau dipam-pam dulu, mungkin ada angin, jangan ganti dulu brake master pump, jangan ganti dulu yang lain. Coba try buang angin dengan syarat jangan ada leaking. Kalau kita bleeding pun ada leaking, tiada guna. Oke, macam aircon juga lah. Kalau ada leaking pun tiada guna kita masuk gas. Tiada guna kita tambah minyak. Pasal benda itu pasti akan masuk angin lagi. Oke, jadi itu saja. Sekiranya video ini baik, boleh komen-komen. Mungkin Anda pengguna Iris kan? Mungkin juga Anda pengguna kereta lain yang menghadapi masalah bila kita tekan brake, kena pam-pam dulu baru dia jalan. Baru dia berhenti kereta. Ataupun mungkin juga ada pernah menghadapi masalah, semua sudah ganti, tapi masih lagi tidak cengkam itu brake. Mungkin cara buang angin itu tidak berapa tepat. Jadi mungkin konten-konten seperti ini boleh memberi sedikit manfaatnya, mungkin boleh sedikit memberi sedikit edukasi ataupun cara yang lebih simpel. Kita buat ini lebih simpel, saya tidak payah guna alat yang canggih, kita hanya menggunakan spana 8 saja dan 2 orang dan minyak saja. Itu sih secara sederhana. Oke, jadi itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.